Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semua kembali di Tutur Kata Podcast. Alhamdulillah. Seperti biasa kita bersama guru kita Ustaz Bendri Jazis Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya? Sehat. Keren nih. Lebih fit nih. Iya. Baju kayaknya pernah saya pakai. Masya Allah. Sama gitu maksudnya. Sama, ya? Bukan berarti baju dipinjam kan. Ustaz, ini hari ini ya kita lagi membahas sesuatu yang cukup fenomenal kalau menurut saya. Sekalian mungkin dengar curhatan dari beberapa orang tentang generasi stroberi. Nah, ini judul kita adalah waspada generasi stroberi. Waduh, iya. Nah, beberapa ini bingung ngelihat beberapa anak-anak yang gampang sekali kalau ada apa-apa sedikit masalah langsung bilang gua butuh healing, gitu kan. Nah, ini jadi satu masalah juga menurut beberapa orang karena kenapa sih dikit-dikit harus healing? Padahal kalau misalnya kita lihat orang tua kita dulu ya itu bahasanya tuh tough banget gitu. Betul. Loh. Bahasanya kalau ada apa-apa ya alhamdulillah ini satu ujian, satu cobaan yang harus kita hadapi, tegar gitu jadinya. Betul. Rosa banget jadi. Siapa tuh? Jadi ingat podcast yang lalu. Jadi Ustaz kalau lihat fenomena generasi stroberi itu gimana Ustaz? Kita perlu masukan, butuh insight dari Ustaz. Dan butuh bahasanya solusinya apa? Masya Allah ya. Ini memang salah satu yang diingatkan oleh Allah sebenarnya dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 9 nih buat kita nih para orang tua ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut, hendaklah khawatir sekiranya kita meninggalkan di belakang mereka dzurriatan di'afan, generasi yang lemah. Di kata-kata lemah ini kata Allah pakai redaksi di'afan, di kata do'fun. Do'fun dalam bahasa Arab bukan lemah fisik. Kalau lemah fisik itu bahasa Quran itu wahnun. Makanya dalam surat Luqman 14 wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya dalam keadaan hamil, dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Lemah fisik yang dimaksud ini wahnan ala wahnun. Jadi kalau zuriatan di'afan dikata dhafun bukan lemah fisik. Lemah yang lebih banyak tuh lemah mentalnya. Termasuk di dalam ciri anak-anak lemah itu adalah kata para ulama adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Nah, inilah yang kita sebut salah satu kekhawatiran yang muncul dengan generasi stroberi saat ini. Generasi stroberi pertama adalah generasi yang seperti stroberi kelihatan ranum, kelihatan begitu mempesona, tapi begitu senggol jatuh. Karena kan kalau memetik stroberi itu nggak perlu diayak gitu, tarik. Tapi senggol doang. Ya. Bahkan ada teman saya seorang psikolog nyebutnya sekarang fenomena bukan generasi stroberi lagi, generasi duren sebenarnya. Apa generasi duren? Jadi kelihatan sangar di luar. Ya keras gitu, begitu dibelah, dibelek, dipencet lembek. Karena banyak bacot di sosmed gitu ya, begitu didatangin ampun bang. Kan begitu itu sebut generasi duren. Duren itu tadi kelihatan sangar di luar tapi lembek ya. Otot six pack jiwa ngondek. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Tentu ini berkaitan dengan pola asuhnya. Bagaimana pola asuh itu membuat anak-anak itu mudah banget mengatakan gue stres nih, gue tertekan nih, gue kena mental nih, gue kayak butuh healing deh, ini toksik banget nih kuliah nih kayaknya merusak ini gue nih, merusak kehidupan gue gitu. Dia lupa bahwa yang membuat dia lemah itu karena bisa jadi dia tidak seimbang kebutuhan dalam diri dia yang membuat dia memilih untuk flight. Ditambah generasi stroberi ini adalah generasi yang memang terpengaruh oleh dunia digital. Di mana dunia digital itu anak-anak generasi Z ini kan disebut native digital.
Native digital ini cirinya adalah perilaku mereka di dunia maya, ya bukan dunia Mulan. Dunia maya itu adalah ini mereka perilakunya itu dibawa ke dunia nyata. Ya, di antara yang disebutkan beberapa ahli gitu gini. Handphone, ya kayak Bang Inu, handphone kan pastinya itu memiliki bagi anak-anak muda itu privilege. Tapi handphone sendiri sebenarnya membentuk suatu perilaku anak-anak dilatih menjadi raja. Lewat kerajaan yang mereka bangun lewat handphone tadi. Karena mereka dengan handphone tadi bisa menentukan nasib orang lewat sebuah tombol. Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow, rating 1. Dari situ mereka belajar. Gini ya, misalnya maaf nih, saya punya teman FB, misalnya saya nggak suka postingannya, saya unfriend. Rese lu, ngapain teman-teman gue gitu. Saya misalnya masuk grup WA isinya sampah, left. Saya misalnya punya postingan di komennya nyinyir, saya blok. Atau saya punya follow seleb yang saya follow tapi mengecewakan saya unfollow. Atau saya punya kiriman barang dari sebuah toko, dia ternyata mengecewakan, saya basi rating 1. Tanpa sadar kan dia bilang, gua berhak menentukan hidup gua ya. Jadi demi kenyamanan gua, demi kenyamanan gua itulah kata kuncinya yang membuat dia kalau ada masalah fly. Di dunia nyata juga gitu, nggak suka dengan sesuatu fly left. Gua nggak suka. Makanya banyak anak, salah satu pengaduan orang tua gini, saya punya anak Ustadz, ya sekolah tuh SD bisa 5 kali 6 kali. Baru kelas 1 pindah kenapa sih kamu pindah? Gurunya nggak ganteng kayak Bang Inu misalnya ini nyebelin, gurunya ini jadi dia pindah hanya karena dia tidak terbiasa. Dan orang tua biasanya yaudah deh nggak apa-apa. Yang kedua adalah dia akhirnya kalau di dunia kerja juga begitu. Saya punya kawan HRD bilang gini, Ustadz saya kalau punya fresh graduate baru lulus, CV-nya tebal, pada baru lulus kemarin, saya buang ke tempat sampah. Saya bilang, lo kenapa? Ya itu bukannya pengalaman kerjanya banyak, saya bilang. Maaf Ustadz, itu bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. 2 bulan resign. Iya gampang keluar ya, benar juga sih. Toxic banget ya, bosnya udah kayak killer banget. Apaan sih supporting sistemnya udah kayak kuda. Jadi resign. Iya. Nanti di pernikahan juga gitu. Makanya generasi strawberry ini rentan kalau nikah. Pasangan tidak sesuai harapan, cerai. Aduh. Itulah angka perceraian kenapa meningkat. Jadi ada hubungannya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pola asuh. Karena diantaranya adalah satu sederhana gini, bahwa manusia itu akan tangguh itu kalau terpenuhi 3 unsur dalam diri dia. 1 namanya akal, yang kedua jasad, yang ketiga ruh, mind, body, and soul. Nah, 3 unsur ini itu adalah kewajiban orang tua memberikan. Asupan. Akal itu apa asupannya? Asupannya adalah diajak ngobrol, diskusi, dialog, diajak berpikir. Anak-anak yang tidak pernah diajak ngobrol, dialog oleh orang tuanya dari masa kecilnya mengalami apa yang disebut lazy mind. Malas pikir atau thinking shock, gegar berpikir. Ciri khasnya adalah ngomongnya selalu gini, terserah gue mah. Terserah gitu. Adam mau makan mie ayam apa bakso, terserah Abi. Bahaya justru, jangan bilang anakku taat banget sama aku. Di balik taat yang kita maksud itu tersimpan dia lazy mind. Urusannya sepele banget, dia terserah. Kenapa? Karena ketika dia terserah, apa dampaknya dengan hidup dia? Dia tidak mau ribet. Yang kedua, dia tidak punya kreativitas mengatasi masalah. Akhirnya cuma kepikiran satu, gua nggak ada solusi lain kecuali left. Gua nggak ada cara lain kecuali bunuh diri. Gua nggak ada cara lain kecuali healing. Gitu. Jadi dia nggak kepikiran seolah-olah bahwa mengatasi masalah itu healing. Jadi dia harus lalu itu. Kenapa? Karena otak dia nggak dilatih. Nah, pelaku utama yang membuat anak tidak latih otaknya adalah harus kita sebutkan ayah yang tidak terlibat. Jadi ayah itu pelatih akal, ayah itu pelatih otak. Kenapa? Karena ayah itu dalam bahasa Arab laki-laki sebut dzakar. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dzakar itu dikata dzakara atau dzikrun artinya berpikir. Laki-laki disebut makhluk berpikir atau makhluk logika. Karena itu kalau anak kita pengen terlatih daya pikirnya supaya dia punya asupan yang dia akhirnya bisa berpikir kreatif, dia menimbang sehingga kalau ada masalah dia ketemu solusinya, dia out of the box, harus ada ayah yang melatihnya. Maaf,
ayah yang tidak terlibat membuat anak kita berpikir buntu, gua nggak ada cara lain, mati aja deh. Itu salah satunya. Kenapa anak-anak lebih banyak dia nggak punya solusi atas masalahnya. Yang kedua, yang disebut fisik, Ya, body butuh asupan. Ya, karena itu kalau ada anak yang kenapa ada hubungannya anak-anak yang mudah stres itu dengan fisik juga yang kelelahan. Dia tidak bisa memanage tubuhnya. Karena itu ada pengaruh antara lelah fisik juga dengan lelah mental. Makanya bagaimana kita juga menjaga asupan fisik selain makan, minuman, olahraga. Itulah kenapa latihan fisik itu harus dilatih. Yang ketiga asupan ruh. Nah, ini juga yang dilupakan. Ruh itu butuh asupan. Nah, ruh itu asupan pertama adalah ketika dia mendapatkan sumber ruh itu dari Allah. Makanya anak-anak tidak mendapatkan asupan ruh, tidak bisa mengenal Allah dari kecil, maka dia tidak tahu ketika ada masalah harus mengadu kepada siapa kecuali flight. Dan dia lupa bahwa innama ashku bathi wa husni ilallah. Cukuplah aku mengadukan keluh kesahku kepada Allah. Makanya dulu orang terdahulu yang melawan penjajah Belanda itu kan bukan atlet fitness, Bang Inu. Bukan yang maju ke depan atau siswa. Mungkin ada ya, tapi banyak kan para santri. Yang badannya cungkring, kurus kering. Ya, itu tapi soulnya Jenderal Sudirman melawan Belanda. Kalau lihat fotonya itu kan kurus, penyakitan bahkan maaf. Saya harus sebut ini. Emang penyakit karena dia dalam keadaan tipes kalau salah, ditanduk. Tapi kan bikin takut Belanda. Betul. Karena dia punya kekuatan yang justru kata saya salah satu jenderal bilang ini jimatnya. Saya nggak setuju bahasa jimat, tapi ini penting orang tua memahami kebutuhan asupan jiwa itu penting. Bahwa diberikan asupan jiwa itu salah satunya adalah kebutuhan ruhnya. Jenderal Sudirman itu katanya punya hobi siam dan kiam, puasa dan kiam. Nah, itulah hebatnya bagaimana Jenderal Sudirman. Pentingnya kita untuk melihara itu. Makanya anak kita jangan sampai diberikan asupan fisik doang. Dari pagi dikasih semuanya urusan makanan semua, pada ruhnya juga harus diberi asupan. 3 sumber itulah yang mampu membuat anak-anak kita bisa survive atau menjadi generasi yang tangguh, bukan generasi stroberi atau durian tadi. Oh, baik Ustaz. Jadi memang penting banget ya kita menjaga 3 asupan tersebut ya. Betul. Jadi mind, body and soul gitu ya. Tadi yang Ustaz bilang kalau mind ini memang harus diajak untuk selalu berpikir anak kita, diajak dialog, diskusi. Itu jadi kan melatih anak-anak juga ya Ustaz ya. Disebut thinking skill, dan itu thinking memang skill, ya? Dilatih dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah dalam selalu mengajak dialog hambanya ya. Misalnya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, bahkan dalam ayat-ayat tertentu Allah bertanya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sebenarnya meminta supaya hambanya itu berpikir dulu, karena itu menjadi dasar nanti dia bisa mengatasi berbagai macam hal lewat cara berpikir. Di antara penyebab orang-orang yang mudah sekali putus asa, desperate, di antaranya adalah ketika dia matinya fungsi berpikir. Yang ada adalah dia sekadar merasa aja, gua nggak suka, gua nggak nyaman, fungsi berpikirnya mati. Akhirnya dia cenderung melakukan tindakan yang tadi, udahlah gua mendingan menghibur diri aja, gua healing, gua perlu gua flight dan sebagainya. Ya, itu yang kita tidak inginkan. Baik. Body juga ya Ustaz ya, body juga harus kita latih juga ya. Dan soul ya, ini hal yang penting banget tentang soul nih ya. Bagaimana tadi Ustaz bilang bagaimana pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita, ya nggak semuanya badannya gede-gede gitu. Tapi jangan tanya soulnya. Ini Masya Allah isinya luar biasa. Makanya ya, dalam pesan-pesan kebangsaan itu kan sebenarnya disampaikan lewat seperti lagu Indonesia Raya mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kan sampai pemikir atau penulis dari lagu ini, pemimpin bangsa kita memikirkan bangun jiwanya dulu. Jadi jiwanya dulu. Jangan kita mikirin, wah anak saya nih makannya memang makan kebutuhan, tapi kadang-kadang jiwanya penting. Nah, di antara asupan jiwa itu dari kecil itulah selain juga ruh yang kuat, juga asupan kasih sayang, karena itu membuat jiwa supaya sehat, asupan tentang namanya kesenangan, hiburan agar jiwa itu juga stabil. Mengapa Rasulullah sampai mengatakan ada sahabat yang bilang saya mau sholat terus-terusan, itu jangan, nggak boleh juga. Karena jiwa manusia nggak seperti itu. Jiwa manusia itu harus dinamis, saatan. Sampai Rasulullah katakan atakuluna kada wa kada, kalian ngomong ini dan ini, nggak boleh terus. Jiwa manusia itu harus dinamis. Makanya sebenarnya ketika kita dalam Islam rehat itu bagian dari hal yang membuat hidup itu menjadi bahagia, jadi orang-orang yang mungkin selama ini juga tidak punya
kesempatan ya untuk melakukan yang namanya rehat juga bahaya. Cuma jadi masalah gini, sebagian anak muda memahami karena rehat yang disebut healing itu dengan jalan-jalan, maka banyak anak-anak muda yang karena healing itu dia lupa sebaik-baiknya healing itu adalah mendekat kepada Allah. Masalahnya adalah dia belum dekat kepada Allah udah pakai healing yang lain. Iya. Dengan sebenarnya gue kayak berjalan-jalan nih, gue butuh ini, padahal healing terbaik itu adalah mendekatkan diri sama Allah karena Allah memberikan obat. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Betul, ini yang membuat kemanapun kamu mencari obat healing, walaupun ke Kapadokia yang kata is my dream not hers itu, tetap aja kalau memang hati gelisah aja karena sumber hati itu Allah pegang. Ya. Gitu. Masya Allah. Ustadz terima kasih banyak Ustadz ya, Masya Allah ini penting buat orang tua juga bagaimana kedekatan atau pola asuh kepada anak-anaknya juga ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang lemah Ustaz. Dan itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran juga gitu loh. Dan ayo ini juga belajar untuk diri kita juga sebagai orang tua, untuk anak-anak juga ya, kita coba perbaiki pola asuhnya. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu jaga kita dan keluarga kita. Amin. Ustaz terima kasih sekali lagi ya. Insyaallah kita akan bertemu di next episode ya, insyaallah ya. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu di next episode Tutur Kata. Saya Teguh Wisnu dan Ustadz Bendri Jais Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.